apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam kondisi sehat. Hari ini kita akan membahas materi wesel tagih dan promes. Wesel tagih atau sering juga disebut sebagai piutang wesel adalah surat perintah dari seseorang atau suatu badan yang berpiutang untuk membayar suatu jumlah harga tertentu pada tanggal tertentu kepada seseorang atau suatu badan tertentu yang berhutang. Sementara itu promes adalah kesanggupan membayar sebelum ada permintaan dari pihak kreditur. Pihak kreditur itu maksudnya pihak yang memberikan hutang. Jadi perbedaan antara piutang wesel dengan promes itu adalah dari sisi siapa surat penagihan itu dibuat. Jika surat penagihannya dibuat oleh si pemilik hutang, ingat ya, si pemilik hutang, dia disebut sebagai promes. Promes mungkin asal katanya dari promise gitu ya, berjanji akan membayar, promes. Sementara jika surat penagihan dibuat dari sisi si pemberi hutang, dia memiliki hak tagih. Ingat aja wesel tagih, berarti dia memiliki hak untuk menagih gitu ya, perbedaannya. Jadi dari sisi siapa suratnya dibuat. Yang berikutnya, piutang wesel menurut jatuh tempo dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama piutang wesel sebagai aktiva lancar. Bagaimana piutang wesel dapat dicatat sebagai aktiva lancar? Jika wesel yang jatuh tempo dalam tahun buku berjalan atau satu siklus operasi normal. Berarti jika piutang wesel itu jatuh tempo 1 tahun atau kurang, kita catat sebagai aktiva lancar. Yang kedua, aktiva tidak lancar. Piutang wesel sebagai investasi jangka panjang atau aktiva lain-lain. Wesel yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun, lebih dari 1 siklus operasi normal atau lebih dari 1 tahun dicatat sebagai aktiva tidak lancar atau aktiva tetap. Nah, sementara itu bagaimana pencatatannya? Akuntansi penerimaan wesel, pada saat menerima wesel dan promes dilakukan pencatatan. Di sini sudah ada contoh. Yang pertama, diterima promes dari debitur atau langganan untuk pembayaran hutang dengan nilai 300.000, jangka waktu promes 60 hari. Jadi, kita akan membuat jurnal. Di sisi debit kita catat piutang wesel. Ingat, piutang wesel itu adalah harta bertambah di debit, maka kita catat piutang wesel di debit 300.000. Sementara itu piutang sudah berubah nama, tadi dia piutang, dia berubah nama, jadi hanya kita hilangkan satu saja, piutangnya kita hilangkan, maka piutang sudah berkurang. Piutang adalah bagian dari harta. Ingat, harta berkurang di kredit, maka di sisi kredit kita catat piutang 300.000. Jadi jurnalnya adalah piutang wesel di debit 300.000, piutang di kredit 300.000, maka sudah balance lah dia. Contoh kedua, dipinjamkan uang 3.600.000. Atas jumlah itu diterima dari peminjam promes jatuh tempo 60 hari. Berarti yang memiliki pinjaman ini dia memberikan promes atau janji untuk membayar. Maka piutangnya berubah. Yang tadinya di debit menjadi di kredit, sama seperti contoh soal yang pertama. Maka piutang wesel 3.600.000 rupiah di debit, piutang 3.600.000 rupiah di kredit. Contoh yang terakhir, menarik wesel atas debitur jatuh tempo 90 hari nilai 900.000. Ini dia perbedaannya ya. Menarik wesel, maka ini adalah dari sisi penagih, makanya namanya wesel tagih. Sementara yang soal sebelumnya itu adalah promes, yang mengeluarkan suratnya adalah yang memiliki hutang, begitu ya. Menarik wesel atas debitur, maka jurnalnya tetap sama. Piutang weselnya kita debit karena dia muncul. Piutang wesel bertambah, kita catat di debit. Piutang yang tadinya di debit kita ganti ke kredit, maka piutang di kredit 900.000. Jurnalnya piutang wesel 900.000 di debit, piutang di kredit 900.000. Demikian untuk pencatatannya. Sampai di sini materi kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Bye-bye.